Oke, halo guys, kembali lagi sama gue, Sandi. Dan kali ini gue udah kedatangan temen gue. Nah, kenal lu coba, kenalin temen lo. Halo guys, gue Eza. Gue teman seperjuangan Sandi, Eza Bubble. Iya, Bapak. Nah, kali ini dia mau berbagi sharing ke kita lah, ke kalian juga tentang pengalaman tentang horor atau mistisnya dia. Lu punya pengalaman apa nih? Oke, jadi gini sih biasanya gue ini tentang astral projection sama lucid dream. Sebenarnya sih gak horor banget ya, cuma memang banyak orang yang belum tahu ketika dia bermimpi, ketika dia mengalami pengalaman ketika dia lagi tidur nih, atau setelah dia tidur tuh ngapain sih, apa sih, kayak gitu. Berarti lo pernah kedua-duanya tuh dalam dua hal itu? Iya, jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu, ada yang udah tahu juga tentang astral projection sama lucid dream. Nah, jadi untuk artinya lo udah tahu belum, San? Kalau gue taunya astral projection. Astral projection, apa yang lo tahu? Kalau menurut gue ya, pribadi Iya, ya. iya. Kalau menurut gue astral projection itu kayak di film-film lah, kayak contoh lo lagi tidur nih. Lo bangun, cuma bukan diri lo, kayak arwah lo gitu. Oke. Dan lo bisa ngeliat sekeliling lo, dan lo bisa ngeliat badan lo sendiri yang lagi tidur. Sip, benar. Bener. Ya, jadi teman-teman, astral projection itu ini gue bercerita bukan gue sok tahu ya, cuma memang gue pernah mengalaminya, terus gue cari tahu, ya udah. Jadi gue pengen share aja, kita share aja. Gue datang ke channelnya Sandi, ya udah gue pengen share ke sini. Jadi intinya astral projection benar yang dikatakan oleh Sandi. Jadi kita itu suatu kejadian di mana lu dalam keadaan tidur, tubuh lu lagi tidur tapi otak lu masih bangun. Jadi ketika astral projection ini ya roh lu tuh lu bisa ngangkat gitu, terus lu bisa ngeliat di sekitar lu, dan itu biasanya real time atau lu bisa maju ke depan, waktu yang maju ke depan atau mundur ke belakang. Oh, flashback ya? Flashback. Atau kalau misalkan teman-teman pernah ngeliat film Insidious, nah kayak gitu. Itu benar-benar Insidious itu bukan hanya sekedar film yang mengada-ngada aja, tapi menurut gua itu memang real astral projection ya, atau out of body. Iya. Ya, kayak gitu. Jadi kayak misalkan si pemeran utamanya itu si Neni, dia bisa, atau mungkin di sekeliling lo nih, apalagi di Serang, Banten ya, jadi kayak berbau mistis ketika dia melihat suatu kejadian dari foto ataupun dari benda, dia bisa melihat ke belakang. Cuman mungkin itu sama dianugerahi sama orang-orang tertentu ya, tapi kalau ini kita secara tidak sengaja, San. Biasanya kita kalau astral projection ini tanpa sengaja, ya udah gitu, kejadian aja. Tapi nih, gue mau nanya nih, apa yang lo lakuin ketika lo ngelakuin astral projection? Oke. Nah, astral Itu projection kejadiannya dulu di mana? ya, kejadian dulu waktu gue masih di Jogja ya. Gue waktu masih di Jogja, ke Jogja, bukan. Bekasi kali. Depok. Oh, Depok. Depok. Waktu gue di Depok. Jadi gini, di rumah gue, mungkin kalau sekarang ada yang nonton anak-anak Depok, Margo City sama Gramedia itu ada gang, nah itu ke bawah situ ya, itu jalan karet. Jadi kebetulan nenek gue itu kos-kosan khusus untuk perempuan ya. Jadi ada yang di bagian bawah ada 4 kamar, di lantai kedua itu untuk keluarga, lantai ketiga juga masih kamar-kamar keluarga, yang keempat itu untuk kos-kosan juga. Nah, jadi gue waktu itu dulu tahun 2013 something lah, gue lupa ya, 2013. Jadi setiap kamar kos-kosan misalkan kosong, gue suka sama sepupu gue itu nginep di situ gitu. Jadi gue tidur di situ, bermalam di situ ya, karena gue main games, ngobrol apa segala macam. Karena gue tuh dulu waktu tahun 2013 gue masih sama saudara gue, kayak liburan sekolah itu, liburan kuliah, gue main terus yaudah begadang aja gitu. Nah, singkat cerita, sekitar gue ketiduran sekitar jam 2 atau jam 1 kejadiannya. Set,
itu kamarnya gue inget banget, kamar yang agak pojok, agak paling pojok. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 yang di atas tuh ada 5, gue paling pojok. Nah paling pojok itu memang entah kenapa aurnya lebih dingin, nggak tahu apakah memang itu lembab atau gimana, apa dekat sama tangki air, gue nggak ngerti. Tapi angker nggak sih? Nah kalau itu sih jangan ditanya. Pasti. Iya. Itu sebenarnya rumah nenek gue itu ini sampai sekarang nih. Iya. Ini gue agak skip dulu ya, sampai sekarang, sampai bude gue meninggal, terus pakde gue meninggal, terus kakek gue meninggal, sampai sekarang cuman om gue sama nenek gue yang masih di sana. Ini rumah mau dijual susah, katanya memang ada yang menghalangi lah gitu, dan memang agak scary itu pak di situ ya kan. Nah saat itu tahun 2013 gue belum terlalu yang kayak sekarang lah, kayak nyadar kalau di situ tuh memang agak horor ya, di sana agak scary. Cuman nah kebetulan gue mengalami astral projection atau out of body saat itu. Gue malam sekitar jam 2an ya, gue ngelihat saat itu ya sepupu gue ini Denny, dia lagi main Doom, waktu itu lagi main Doom, main games. Ya main games komputer gitu. Ya udah, gue ngeliat dia lagi main games, cuman gue tuh kayak kok gue terbang ya, kok gue kayak di atas dia gitu, gue terbang, terus woi bro, ngomong gitu aja, tapi dia nggak nengok. Meskipun gue tahu ya sebulat-bulatnya orang lagi main games kan pasti dia nyaut ya, atau seserius-seriusnya, karena memang jaraknya gue antara tempat tidur sama dia main games itu sekitar 1,5 meter lah. Oh, deket lah, nggak mungkin kalau misalkan gue manggil nggak kedengeran, nggak mungkin menurut gue. Terus gue kayak ya apaan nih anjir, gue bilang kok terbang gini. Tapi gue saat itu nggak lihat apa-apa sih, gue nggak lihat apa-apa, cuman gue kayak ngerasa terbang aja. Gue manggil dia lagi main games, zep. Tapi lo ngeliat diri lo nggak pas lagi tidur? Iya, kayak gue jujur gue nggak ngeliat banget diri gue lagi tidur, tapi gue ngeliat kayak gue terbang di atas badan orang. Mungkin itu gue gitu. Jadi kayak woi bro. Udah paling itu sekitar 10 detik lah, sekitar 10 detik kan gitu. Tapi pas kejadian lo terbang kayak gitu, lo langsung bangun dari tidur lo? Ya, langsung bangun, gue langsung liat jam. Itu sekitar jam 2 kurang lah, waktu jam 2 kurang. Terus gue yang, yaudah gue bingung, terus gue nggak ngomong apa-apa, gue nggak cerita sama saudara gue saat itu. Ya udah gue cuman, apa sih tadi? Gitu. Nah berjalannya waktu, gue cari-cari tahu, oh itu yang dinamakan astral projection atau out of body. Jadi katanya Ihsan, memang setiap orang itu akan mengalami astral projection 1 kali dalam seumur hidupnya. Gitu. Berarti gue akan. Dan memang tidak semua orang juga menyadari gitu kan. Karena astral projection ini lu akan ingat seterusnya. Beda dengan ketika lu bermimpi aja, lu kayak lu baru bangun lu tiba-tiba akan lupa. Tapi beda dengan astral projection, karena kalau mengalaminya, ya lu akan ingat sampai detik ini kan gue masih ingat kayak gitu. Dan setelah cari tahu, oh iya ternyata ini adalah yang dinamakan astral projection. Apa sih gitu. Jadi teman-teman mungkin nih yang nanti mengalami atau lo ya mengalami kayak gitu tuh, kayak film Insidious, itu namanya astral projection. Nah ada satu lagi nih, kata lo kan lo mau bagi 2 pengalaman nih ke gue nih. Ya. Nah satu lagi apa? Lucid dream. Ya, namanya lucid dream. Setelah gue cari-cari tahu perbedaannya apa sama lucid dream. Jadi lucid dream itu kemampuan lo untuk bisa mengatur mimpi lo, gitu. Jadi ketika lo lagi bermimpi, lo sadar lo ini lagi bermimpi, lo bangun, terus lo manage nih. Makanya kenapa sih ada perbedaan antara astral projection sama lucid dream? Lucid dream ini lo harus fokus. Kalau astral projection lo harus enjoy ya. Kalau nggak enjoy, nah tadi belum gue bahas ya, kalau lo nggak enjoy lo bisa lepas, lo nggak bisa balik lagi bro. Kalau astral projection? Iya. Entar. Jadi lucid dream lo ya. Kalau lucid dream lo harus fokus. Jadi ketika lo lagi bermimpi, lo sadar lo lagi mimpi, lo bangun. Ada sebenarnya satu film lagi yang diperanin sama Leonardo DiCaprio, ada
Ada. Nanti paling gua kasih tahu Ya, lu, nanti kasih tahu linknya ya. Ada. Jadi lu itu ketika lu bisa mimpi di dalamnya itu, lu mimpi dan mimpi lagi, pernah nggak lu? Iya pernah gua. Nah, Seriusan gua ketika- pernah itu. Ya, lu mimpi, dalam mimpi lu lagi tidur, terus lu bangun, ternyata lu masih mimpi lagi. Iya. Nah, itu di film ini, lu kayak dikasih ceritanya ya, lu kayak dikasih obat yang dosisnya lebih tinggi, jadi lu masuk ke beberapa mimpi. Ketika lu jatuh atau lu dibunuh, lu akan bangun kayak gitu. Nah, itu di filmnya. Nah, sama itu lucid dream juga kayak gitu. Jadi kalau pengalaman gue waktu itu sih gue kayak yang gue inget ya, ini kan ada beberapa banyak sih gue. Jadi lucu. Waktu itu pengalaman lucid dream gue pertama kali waktu gue di Malaysia. Jadi waktu itu gue kerja di sana, dinas di sana. Cuman gue milih apartemen yang murah. Yang murah. Dan sebenarnya lucid dream ini juga bisa didorong sama lingkungan sekitar. Kebetulan saat itu gue mendapatkan apartemen yang cukup luas tapi murah, bro. Nah, Ya. cuman jadi gini, ketika lo naik ke atas, lo buka pintu, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruangan. Ada 6 ruangan, dimana satu ruangan itu nggak kepake, 2 ruangannya rada besar itu juga nggak kepake, ruang tamu, kamar lagi, terus wastafel ya kecil gitu sama kamar mandi. Dah, gua tidur tapi di ruang tamu aja. Kenapa lu nggak tidur di kamar? Apa hawanya emang lebih nggak enak? Iya sih, apanya lu nggak enak. Terus gua waktu malam pertama nih gua sholat di sana. Gua di satu ruangan yang paling besar itu lu bayangin satu apartemen itu lu bisa nampung, serius ya, ini 30 orang bisa. Tapi harga murah. Iya, 30 orang loh, tapi harga murah. Tapi gue bayarnya saat itu cuman berapa ya? 300 ringgit ya, Pak ya? 300 ringgit kalau dirupiahin? 300 ringgit. 1 ringgit berapa? 1 ringgit 3.500, bro. Ya, sekitar sejuta lah. Sejuta. Sejutaan. Memang sih nggak AC ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi seenggaknya gue, karena saat itu gue masih jadi pengantin baru, jadi ya udahlah, gue sendiri ini gue pakai kipas angin jadilah, iya. Gitu kan. Jadi gue bener-bener cuma ruangan doang, kasur dapat, lemari dapat, cuma memang nggak difasilitasi dengan AC. Ya agak low budget lah. Dah tuh. Nah, gue malam pertama ini sebelum gue ke lucid dream gue ya. Jadi gue sholat di satu ruangan. Itu gue merinding. Itu gue sholatnya sholat Isya. Sholat Isya. Malam. Iya. Jadi gue nyampe di sana pun sekitar jam. Itu lo sendiri di kamar itu? Ya. Itu sekitar jam. Malam pertama, gue sama senior gue. Oh, berdua Pak berarti? Amri. Mungkin nanti Pak Amri nih, orang Medan, Bang Amri, Horas. Jadi Bang Amri ini, nah jadi dia kan noni. Ya noni itu kan nggak pernah didoakan secara tidak langsung di ruangan tersebut gitu kan. Nah, gue di malam pertama doi tidur, gue sholat. Nah, gue sholat itu seriusan, itu gue merinding. Dan ketika gue sholat di rakaat pertama, lu cerita sholat. Ya, gue lagi sholat nih. Gini. Gue lagi sholat. Gue kayak ditetep kayak gini. Itu dari arah mana? Dari pinggir pinggir lo, samping. kanan. Oh, kanan. Gue masih ingat tuh. Kayak mungkin dalam hati dia, siapa? Jelas lo? Jelas. Iya, itu tuh kayak kalau masalah jelasnya sih enggak, tapi kayak lu beda lah ngerasain. Mungkin kan kayak lu tuh dari jauh juga kan, kalau dilihatin sama orang lu kan kerasa Iya, kan. kerasa. Ini gue jarak yang sangat dekat, mungkin ada paling ya gimana sih? Ya kayak gini lah. Lu sholat di sini, gue merhatiin di sini. Dia tuh kayak bayangin hitam doang, kayak Dementor. Oh, Dementor. Ya, yang biasanya sering lu Harry di Harry Potter kan ya. Gitu bentuknya. Tapi dia langsung lihat atas. Itu lo bisa ngeraba nggak wujudnya seperti apa? Ya kayaknya sih gue saat itu sih memang enggak ya, cuma kayak hitam doang tapi berbentuk orang gitu, berbentuk orang. Dan sampai gue sampai rakaat terakhir beneran itu gue merinding banget. Itu ini ya namanya mereka ada di ruangan itu, gue sadar banget, cuman
ya udah gue kayak meyakinkan diri gue aja kalau gue tuh lagi doa gitu. Gue pengen menyesuaikan diri gitu. Nah itu malam pertama. Terus sebelum gue tidur juga di hari yang sama, di malam yang sama, itu senior gue ini dia tidur di kamar. Tidur di kamar. Lo di ruang tamu. Gue di ruang tamu karena memang gue ya untuk menghindari lah gitu kan, cowok-cowok sekamar. Biasa. Gue di luar aja, gue di luar. Ya gitu. Itu sekitar jam 2, sekitar jam 2. Kok jam 2 lagi ya? Nggak tahu ya, gue nggak tahu kok sekitar jam segitu sama jam setengah 3 kan rentan mereka bermain-main ya. Nah, itu kayak gue ngerasa apa ya? Pakai suara kaki itu itu jalan deg 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 ya, tapi kayak bukan lebih berjalan ya, kayak hentaman kaki aja gitu, kencang. Dan apa ya, bawah gue itu kan bukan beda ya, gimana kalau misalnya gue susah ya, jadi kayak kayu tapi bukan kayu, tapi kayu gimana, terus ada lapisan lagi, pokoknya gue ngerasa lah geter lah, loh apaan nih kan, gue bangun, gue ngeliat senior gue si Bang Amri kagak tidur gitu kan, apa gitu kan, gue udah digangguin tuh, udah ada yang iseng kan, gue udah tidur, udah, terus nah ini itu si trim ini terjadi, gue pengalaman pertama kali setelah sekian lama, ya gue waktu pertama kali itu dikejar anjing sih, sederhana, simple. Terus lucid dream lo? Iya, dikejar anjing, tapi gue kan panik ya, gue panik. Dan gue harus buat apa, masuk gue ya, mau digigit, ngeri, pokoknya sengeri-ngerinya lah. Biasanya kan kalau di kehidupan nyata juga lo kalau di anjing lu bisa balik lah, iya, bisa ngelempar segala macam. Ketika lu udah mimpi lu kayak kehilangan akal gitu kan, lu mau lempar, iya nggak sih, bener bahaya nggak sih, atau gue tiba-tiba langsung diterkam kan gue nggak tahu. Nah saat itu gue kayak sadar, oh kayak gini gue mimpi, terus gue kebangun, gue kebangun, ini gue mimpi, gue tidur lagi. Gue kayak gue tahu apa yang harus gue lakuin. Hasil gue ambil kayu, ya udah gue langsung lemparin ke dia. Ada beberapa kayu, ya kabur gitu. Oh mimpi berarti Lanjut, dan gak cuma itu. Waktu itu gue ketemu sama, gue nggak tahu cewek. Pokoknya 3 kali aja gue 3 kali. Jadi mimpi bangun, mimpi lagi, nerusin mimpi lagi. Nah ini gue agak sedikit lupa deh. Pokoknya gue ketemu cewek, tapi nggak terlalu horor lah. Ibaratnya ya cerita ini kayak berepisode, dan yang intinya adalah lucid dream ini kemampuan lo untuk bisa sadar kalau lo mimpi dan lo bisa manage mimpi lo. Dan sebenarnya sih itu seru. Dan setelah kejadian itu, gue beberapa kali kayak sebelum tidur gue kayak doa, oke, malam ini gue mimpi apa lagi ya Allah, gitu sih gue. Tapi serius. Nih, gue pernah mimpi nih. Iya. Apa termasuk lucid dream bukan? Kayak gue lagi mimpi enak lah. Gue kebangun tuh. Ya. Dan pas gue kebangun, gue mikir gini, gue mau tidur lagi, semoga gue ngelanjut. Pas gue tidur lagi bener ngelanjut. Mimpi lu mimpi apa enak ya? Ada lah pak. Mimpi enak aja pokoknya. Dan itu ngelanjut. Itu maksudnya lucid dream bukan? Ya, itu lucid dream. Jadi itu lu fokus, karena gini, lucid dream itu lu kan mengatur diri lu untuk bisa lanjut lagi kan, lu harus butuh fokus gitu loh. Butuh fokus. Jadi terakhir kejadian apa, terus lu harus apa, ketika lu tidur lagi, lu akan nyambung lagi. Itu pokoknya rekor sih diri gue tuh 3 kali tuh. Tapi gue ya karena lucid dream ya, jadi lu nggak sih inget sama astral projection gitu. Tapi yang gue ingat itu lu bisa tidur dan lebih panjang. Jadi menurut gue sih lucid dream yang lu alamin. Lucid dream. Iya. Nah ada juga kalau kan harus fokus nih kalau astral projection. Kalau astral projection itu kenapa harus fokus? Karena kalau lu panik, kayak kemarin gue kan saat gue di Depok itu, gue cuma bingung. Ya panik juga sih, tapi gue langsung lup aja. Udah cuma 10 detik bangun. Nah, katanya ini pengalaman di beberapa teman gue, sama gue nyari tahu di beberapa channel,
kalau misalkan ini tipsnya ya, kalau ketika lu lagi astral projection, lu lagi berjalan, terus ada sosok yang lu nggak kenal, Sosok istilahnya goib lah ya. ya entah itu perempuan atau yang apa segala macem, jangan disapa atau jangan dideketin. Katanya lu ya nggak akan balik, kayak diculik gitulah San. Gitu. Ya jangan, jadi apapun itu gua ditegur apa segala macam jangan. Terus kalau Nah, tapi kalau misalkan kita lagi astral projection, hmm, kita nggak nyapa, cuma mereka yang ngeliatin kita, kayak istilahnya nyapa kita. dihindarin, mending lo Dihindarin, cabut. cabut. Iya. Karena lu tuh sebenarnya sadar gitu, dan ketika karena astral projection itu balik lagi real time. Jadi ketika Iya. lu lagi nggak boleh panik. Kalau panik ya tadi lu dikejar, misalkan diliatin sama mereka, kadang mereka juga bisa memperlihatkan jelas atau enggak gitu. Iya. Karena gini, astral projection itu kita tuh pergi ke dimensi lain. Iya, bro. dimensi lain. Iya. Dimensi mereka lah. Iya, gitu. Jadi udahannya pun lo akan capek, karena ketika astral projection lo akan 5 kali lebih boros tenaga lo dibandingkan ini. Gitu. Itulah, jadi maksudnya ada perbedaan antara astral projection sama lucid dream. Katanya sebentar, astral projection itu sebenarnya bisa dipelajarin. Bisa dipelajarin. Bisa dipelajarin. Berarti kita bisa dong sendiri. Bisa, cuman tidak disarankan. Itu karena takutnya gila. Oh, alat supranatural lah ya. Iya, maksudnya lah ya. takutnya gila, dan biasanya makanya kalau astral projection ini lu nggak bisa secara sengaja. Kebanyakan orang-orang yang mengalami astral projection ini ya secara tidak sengaja, San. Oh. Tuh. Tapi gue pernah kayak nonton nih adalah channel YouTube gitu tentang horor. Jadi dia itu kayak misalkan pengen tahu nih flashback zaman dulunya itu seperti apa di rumah ini gitu kan. Akhirnya dia astral projection lah tuh. Ditulis Iya. sama orangnya, sama orang yang bisa lah. Dan akhirnya dia ngeliat masa lalunya seperti apa. Terus di sini nih bisa kejadian dulu itu seperti apa gitu. Jadi Iya, terkuak iya. lah masa lalunya. Iya, iya. Berarti bisa dipelajari ya. Cuma Bisa. harus punya pendamping. Iya, bisa sih, bisa. Cuma kalau misalkan lu nggak yang biasa-biasa aja, maksudnya gimana yang biasa aja, cuman buat seru-seruan doang, sebenarnya nggak disarankan lah ya. Oke guys, jadi itu pengalaman dari Eja, 2 pengalaman yaitu tentang astral projection dan lucid dream. Nah, bagi kalian yang punya pengalaman boleh sharing-sharing ke gua, atau kalian bisa kirimnya ke email gua, nanti gua taruh di deskripsi. Nah, lo tadi mau bilang apa, Pak? Sebelum closing kata lo? Gimana cara mendeteksi seberapa banyak makhluk astral di suatu Suatu ruangan? ruangan. Ya. Oke, gua jadi next episode ya. Ya. Ya, oke. Baik teman-teman, like, comment, share. Hanya jika kalian suka dengan channel ini. Jangan lupa subscribe.